Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Adi Surawinata, Fatira Fasya, Leni Herlina, Hani Nurfadilah, dan Tebe Rivaldi Hidayat. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai manajemen persediaan. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Fatira Fasya mengenai definisi dan fungsi manajemen persediaan. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Leni Herlina mengenai tujuan dan jenis-jenis manajemen persediaan. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai faktor yang mempengaruhi tingkat persediaan. Materi yang keempat akan disampaikan oleh Hani Nurfadilah mengenai economic order quality. Dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Tebe Rivaldi Hidayat mengenai reorder point. Saya Fatira Fasya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen persediaan. Persediaan yaitu salah satu unsur penting dalam operasi perusahaan. Selain itu, persediaan dapat mempermudah dan memperlancar jalannya kegiatan normal pada suatu perusahaan yang dilakukan secara rutin untuk memproduksi barang yang selanjutnya ditimbulkan pada konsumen. Manajemen persediaan yaitu salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan yaitu mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Persediaan di sini memuat arti beragam, bisa berupa bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, bahkan suku cadang. Mengatur jumlah persediaan tidak semudah yang diperkirakan. Jika persediaan terlalu banyak, maka akan makin tinggi biaya untuk penyimpanan. Sebaliknya, jika kurang malah bisa menghambat proses produksi. Belum lagi perusahaan harus menghadapi beragam ketidakpastian, mulai dari ketidakpastian permintaan, waktu pemesanan, hingga pasokan dari supplier. Inilah yang membuat inventory management sangat penting dilakukan. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen persediaan. Manajemen persediaan sangat penting bagi perusahaan. Hal ini karena fungsi dari aktivitas tersebut cukup beragam. Yang pertama yaitu mengantisipasi kekurangan persediaan. Hal ini harus perhatikan terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Meskipun pada umumnya suplai bahan memang sudah pasti datang sesuai jadwal, langkah antisipasi tetap penting untuk dilakukan. Untuk berjaga-jaga jika seumpama persediaan datang terlambat dan akan berpotensi mengganggu proses produksi. Yang kedua yaitu mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Kondisi seperti pesanan yang tidak sesuai mungkin jarang terjadi, namun bukan tidak mungkin bisa terjadi. Perusahaan selalu harus memastikan pesanan persediaan yang diterima apakah sudah sesuai yang dibutuhkan untuk proses produksi. Nah, yang ketiga yaitu berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Nah, fungsi utama dilakukan manajemen persediaan yaitu untuk memastikan persediaan bahan selalu tersedia. Langkah ini untuk mengantisipasi jikalau bahan yang digunakan tidak ditemukan di pasaran, bisa karena stok habis atau hal lain. Nah, yang terakhir, menjamin lancarnya proses produksi, terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Proses produksi harus dipastikan tetap berjalan. Hal ini dilakukan supaya tetap bisa meraih keuntungan dan menyediakan kebutuhan bagi konsumen. Oleh karena itu, inventory management ini sangat penting demi menjaga ketersediaan persediaan supaya tetap bisa produksi. Terima kasih. Tujuan manajemen persediaan. Tujuan utama manajemen persediaan dalam perusahaan adalah menjaga persediaan barang yang tersimpan cukup stabil, sehingga tidak mengganggu proses produksi. Ada beberapa tujuan lain dari metode ini, antara lain, yang pertama, memastikan bahan baku yang tersedia untuk produksi dalam jumlah aman. Dan yang kedua, memberi waktu perusahaan untuk mengelola pembelian bahan baku. Dan yang ketiga, mengantisipasi perubahan permintaan dan penawaran barang produksi. Yang keempat, mengurangi risiko bahan baku datang terlambat. Dan yang kelima, menyesuaikan jadwal produk barang. Dan yang keenam, mengantisipasi risiko kenaikan harga bahan baku. Jenis-jenis manajemen persediaan.
Yang pertama yaitu bahan baku atau barang mentah. Bahan baku merupakan jenis persediaan yang pertama. Manajemen harus mampu memastikan ketersediaan bahan baku ini, karena merupakan sesuatu yang wajib ada. Tanpa ketersediaan bahan ini, maka produksi dalam sebuah perusahaan tentu saja akan terhambat. Manajemen persediaan harus memastikan adanya stok bahan baku untuk suatu produksi atau proses produksi. Yang kedua yaitu barang setengah jadi. Barang setengah jadi ini merupakan jenis kedua yang diperlukan dalam manajemen inventory. Masih berhubungan dengan proses produksi, barang setengah jadi biasanya akan didistribusikan ke pabrik lain untuk diteruskan menjadi barang jadi. Pengelolaan inventory lah yang digunakan untuk menentukan seberapa banyak barang yang diperlukan untuk didistribusi agar bisa memenuhi permintaan pasar dan sesuai jadwal produksi. Yang ketiga yaitu barang jadi. Setelah proses produksi menggunakan bahan baku mentah dan setengah jadi, maka dihasilkanlah barang jadi untuk dipasarkan. Untuk mendapatkan keuntungan maksimal, manajemen perlu mengatur jumlah yang tersedia, jalur distribusi, serta jumlah yang dibutuhkan sesuai kondisi pasar. Selanjutnya itu barang supply. Barang supply merupakan jenis barang lainnya yang harus dikelola oleh manajemen inventory. Barang ini harus dikelola dengan baik dan dipilah mana yang akan digunakan untuk produksi dan mana yang tidak digunakan untuk produksi. Dan yang terakhir yaitu barang dagangan. Dalam manajemen inventory, barang dagangan harus jelas jumlah dan kemana saja jalur distribusinya. Di samping kelima jenis barang tadi, ada dua jenis yang juga dikelola oleh manajemen inventory dari sisi permintaan. Pertama adalah barang mentah dan barang setengah jadi, dan yang kedua adalah barang jadi, baik dari sisi penjualan maupun permintaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi tingkat persediaan. Secara umum ada lead time, jadi yaitu lamanya masa tunggu material yang dipesan datang. Kemudian ada frekuensi. Nah, penggunaan bahan selama satu periode, frekuensi pembelian yang tinggi menyebabkan jumlah inventory menjadi lebih kecil untuk satu periode pembelian. Kemudian ada jumlah dana yang tersedia dan juga daya tahan material. Secara khusus, bahan baku ini dipengaruhi oleh perkiraan produksi, sifat musiman produksi, dapat diandalkan pemasok, dan tingkat efisiensi penjadwalan pembelian dan kegiatan produksi. Kemudian adalah barang dalam proses. Nah, barang dalam proses ini dipengaruhi oleh lamanya produksi, yaitu waktu yang dibutuhkan sejak saat bahan baku masuk ke proses produksi sampai dengan saat penyelesaian barang jadi. Dan yang terakhir ada barang jadi. Nah, barang jadi ini persediaan ini sebenarnya merupakan masalah koordinasi produksi dan juga penjualan. Selanjutnya ada Economic Order Quality atau disingkat dengan EOQ. EOQ adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal, yang sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal. Di dalam OEQ terdapat 3 rumus. Yang pertama itu rumus biaya pemesanan, adalah total biaya pesanan dibagi dengan frekuensi pemesanan. Yang kedua yaitu rumus biaya penyimpanan, total biaya simpan dibagi dengan total kebutuhan bahan baku. Yang ketiga yaitu rumus EOQ. EOQ sama dengan akar dari 2SD per PI. Selanjutnya ada contoh studi kasus Economic Order Quality, yaitu tahun depan PT Luar Biasa akan memerlukan bahan baku sebanyak 250.000 unit. Dengan harga per unitnya adalah 5.000. Biaya yang dibutuhkan untuk setiap kali pemesanan adalah sebesar 22.500. Jika biaya penyimpanan sebesar 25% dari nilai rata-rata persediaan, berapakah jumlah pembelian paling optimal? Jawabannya ada bisa dilihat ya dari slide ini. Diketahui D-nya itu 250.000 unit, S-nya 22.500, P-nya 5.000, dan I-nya 25%. Ditanya, berapa EOQ-nya? EOQ sama dengan akar dari 2SD per PI. EOQ sama dengan 2 kali 22.000 dikali 250.000 dibagi 5.000 kali 25%. EOQ sama dengan akar dari 9 juta, EOQ sama dengan 3 juta.
Baik, nama saya Bagus Ripal Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang reorder point. Jadi reorder point adalah saat atau titik di mana harus diadakan pesanan lagi sedemikian rupa sehingga kedatangan atau penerimaan material yang dipesan itu adalah tepat pada waktu. Jadi reorder point itu kita itu pesan barang, ya harus datang sesuai pada waktunya, tepat waktu. Nah, terus dengan demikian diharapkan datangnya material yang dipesan itu tidak akan melewati waktu sehingga akan melanggar safety stock. Jadi jangan lebih dari waktu yang sudah ditentukan. Dalam penentuan reorder point haruslah kita memperhatikan faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah penggunaan material selama tenggang waktu mendapatkan barang. Yang kedua besarnya safety stock. Nah, di sini kita akan masuk ke contoh kasus. PT Bangun Cakra Lestari sebagai perusahaan jasa konveksi ingin melakukan pemesanan kain untuk keperluan produksi dan kapasitas produksi yang mampu dihasilkan per harinya adalah 1.500 piece baju. Lead time atau jangka waktu yang dibutuhkan dalam memesan barang ke supplier adalah 14 hari. Perusahaan memiliki kebijakan untuk melebihkan persediaan bahkan bahan baku sebanyak 10%. Berapakah reorder point yang tepat untuk melakukan pesanan kain kembali? Nah, jawab. Diketahui kapasitas per hari 1.500 piece baju. Yang kedua, lead time 14 hari safety stock, ya kan? Nah, di sini ada 10%. Ditanya berapakah reorder point untuk melakukan pemesanan kembali. Penyelesaiannya sebelumnya kita cari dahulu lead time per piece. Lead time sama dengan 14 hari kali 1.500 piece sama dengan 21.000 piece. Cari yang kedua, cari safety stocknya. Safety stock sama dengan 10% dikali 21.000 piece sama dengan 2.100 piece. Reorder pointnya lead time plus safety stock sama dengan, jadi ditambah ya, lead time sama safety stock itu 21.000 piece ditambah 2.100 piece. Jadi totalnya adalah 23.100 piece. Jadi perusahaan tersebut akan melakukan reorder point atau titik pesanan kembali jika bahan baku tersebut jumlahnya dianggap 23.100 piece. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.